indah pada waktunya kayak gitu. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kayak gitu. Yang penting ya kita sebagai manusia ya nurut aja. Kalau udah disuruh pindah ya udah kita pindah gitu. Sampai manajer aku juga area manajer aku juga sampai heran. Kamu kan udah karir kamu udah jadi restoran manajer, kok kamu mau pindah kayak gitu. Ya udah aku bilang jujur aja, aku nggak mau kayak gitu untuk terima tanda itu kayak gitu. Dan ya, kamu cuma satu-satunya ya orang di situ yang keluar karena tanda iya, itu ya. Benar. Dan kita juga udah resmi minta keluar dari gereja kita yang sekarang karena kita sendiri juga nggak ditandain gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak sebelum traffic light itu juga pas banget sih waktunya kita keluar. Soalnya pas Natal di gereja juga sekarang kalau mau masuk ke gereja yang di New Zealand, aku nggak tahu ya kalau di Indo. Kalau yang di New Zealand itu kita harus ada kartunya kayak gitu, kartunya yang udah ditandai 2 kali kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa masuk, kalau nggak ada, kalau nggak ditandain ya nggak boleh masuk ke gereja kayak gitu. Ini buat gereja yang 50 orang ke atas. Benar. Nah, jadi itu cerita kita mengenai kayak gimana Tuhan tuh menjauhkan kita dari tanda itu, habis itu menjadi provider atau menjadi Tuhan yang menyediakan menyediakan segala sesuatu buat kebutuhan kita lah. Semua kan kita juga pasti ya, setiap dari kita juga harus bayar cicilan rumah atau bayar listrik segala macam. Tapi di sini kita mau tekanin kalau Tuhan itu tahu akan segala hal itu dan Tuhan itu akan provide. Jadi untuk teman-teman kalau yang sudah misalnya pekerjaannya yang di Indonesia atau dimanapun kalian berada, udah misalnya udah dimandatin nih, udah harus, kalau nggak ditandain kalian harus kerja tempat lain apa segala macam, ya udah tinggal doa aja sama Tuhan. Tuhan tuh tahu skill kita, Tuhan tuh tahu tempat pekerjaan yang dimana kita itu bisa gitu, yang masih bisa bekerja tanpa tanda itu untuk saat ini, dan Tuhan pasti provide gitu, karena Tuhan itu sebagai Jehovah Jireh gitu dalam hidup kita. Dan luar biasanya ini ya, lokasi tempat kerja kamu sekarang kan jauh banget nih dari kontrakan kita sekarang. Iya kan? Tapi rumah itu akan pekerjaan itu akan lebih dekat dari rumah yang nanti yang kita lagi bangun ini. Iya, lebih dekat. Iya kan? Kita nggak tahu semuanya itu, guys. Cuma Tuhan yang tahu itu. Iya. Nah, sekarang aku mau menyampaikan tentang pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kebanyakan buat New Zealand, tapi juga buat kita semua. Nah, jadi pesan yang ini itu datang waktu tanggal 6 September tahun lalu. Tuhan bangunkan saya jam 5:30 pagi. Tuhan bilang ini, beritakanlah ini kepada bangsa-bangsa. Akan datang kehancuran, malapetaka datangnya dari arah selatan. Bersiap, kerumunan besar mencari mangsa. Bersiap, mempelaiku akan segera diangkat. Persiapkan diri. Akulah Tuhan powerful, Tuhan segala bangsa. Terus aku tanya sama Tuhan, Tuhan kehancuran itu apa? Gitu. Habis itu ada pengertian yang datang ke dalam hati aku, kehancuran itu adalah kerusakan ekonomi. Terus Tuhan bilang, persiapkan gandum dan bahan makanan kering karena harganya akan naik banyak. Kalau Tuhan sudah bilang harganya akan naik banyak, itu artinya benar-benar akan naik banyak, guys. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Mungkin kayak kalau yang di Wahyu itu yang secupak gandum sedinar itu ya. Iya, ada di Revelation kalau nggak salah. Iya, jadi kayak 1 kilo tepung itu kayak harga 1 hari kerja gitu. Jadi itu bakal benar-benar mahal sekali. Jadi buat teman-teman, bapak dan ibu yang lagi mendengarkan pada saat ini, ada baiknya kalau kita udah mulai menyediakan bahan makanan kering buat hari-hari kita ke depan, untuk kita agar dapat menyediakan kebutuhan dasar makanan buat anak-anak dan keluarga kita. Dan juga mungkin ada bijaksana juga kalau selain makanan juga mempersiapkan air kali ya. Benar. Karena kita nggak tahu kan cuma berjaga-jaga aja, karena makanan dan minum air itu kebutuhan dasar manusia gitu. Lalu pas tanggal 20 Oktober tahun lalu jam 4 malam gitu, sebelum mandat nih, sebelum mandat penandaan itu, Tuhan bilang sama aku ini buat New Zealand. Telah tiba saatnya negara aman ini dikuasai oleh keserakahan penguasaan. Penguasaan pemerintah akan menguasai rakyat jelata, menjadikan mereka tunduk
kepada peraturan-peraturan yang akan diberlakukan. Berdoa agar negara ini tidak ditindas oleh hukum yang berlaku. Orang-orangku banyak yang terancam, degil keras dan membabi buta. Penguasaan Jacinda Ardern akan segera berakhir, aman dan amin. Habis itu Tuhan suruh aku proklaim lagu kebangsaan Defend New Zealand. Jadi New Zealand ini punya lagu kebangsaan yang unik banget guys. Jadi biasanya kan lagu kebangsaan itu kayak ini kayak apa ya, kayak kalau Indonesia kayak Indonesia Raya kayak Indonesia Raya kayak ya, kalau Defend New Zealand ini lagu kebangsaan New Zealand tuh intinya tuh semuanya tentang doa. Isinya tuh dari awal sampai akhir kayaknya ada 5 verses, 5 bagian, 5 lirik. Bukan lirik saya. Iya 5 bagian gitu. Itu isinya doa semua kepada Tuhan gitu, supaya Tuhan itu yang membela New Zealand, supaya menjauhkan New Zealand dari war, dari perang, menjauhkan New Zealand dari kelaparan gitu-gitu intinya doanya. Jadi Tuhan meminta saya untuk proklaim lagu tersebut, dan juga Tuhan meminta saya untuk lament atau meratap untuk New Zealand. Aku nggak tahu gimana caranya meratap, jadi aku baca kitab Lamentation atau ratapan, tapi bukan untuk Israel tapi untuk New Zealand. Aku bilang sama Tuhannya kayak gitu. Lalu tanggal 12 November tahun lalu Tuhan suruh aku mendeklarasikan sesuatu kepada New Zealand. Jadi Tuhan bilang kayak gini, Indah, katakan ini kepada New Zealand. Rakyatmu akan kubuat menderita selama 3 tahun. Kemandulan dan kecacatan akan menjadi nyata di negara ini. Aku Tuhanmu telah menghukummu. Inilah penghakiman yang kuturunkan, bahwa orang-orangku yang tidak bersalah akan dipenjarakan oleh karena namaku. Nyawa-nyawa orang tidak bersalah melayang tanpa sebab. Engkau akan menderita kerugian karena itu. Kerugianmu akan besar dan tidak dapat digantikan dengan uang. Orang-orangmu akan meratap, mourning for their deceitful leader. Haus, lapar, sengsara, mahal, kering. Tetapi orang-orangku akan selamat. Lalu ada perasaan yang sangat-sangat damai dan tenang. Jadi dari deklarasi ini kita bisa melihat bahwa walaupun keadaan sekitar kita, kiri kanan kita rebah, 10.000 orang rebah di sebelah kanan kita, 10.000 orang rebah di sebelah kiri kita. Kalau misalnya kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, benteng kekuatan kita, kita tuh akan terluput dari semuanya itu. Ya. Lalu tanggal 2 Desember, jam 3 malam nih Tuhan bangunin aku. Tuhan bilang, kehancuran akan datang, arahnya dari negeri selatan. Waktu itu mengacunya ke Afrika. Bunyi deru perang sudah dekat, berjaga. Deru perang, bersiap, ada banyak yang bangkrut. Itu. Kita nggak tahu deru perang di mana ya. Iya. Jadi kalau dapat suara Tuhan kayak gini, kita tuh harus tanya lagi sama Tuhan untuk pengertiannya. Kadang-kadang karena yang kita tahu Tuhan tuh suka bermain dengan gambar, dengan apa kayak simbol kayak gitu. Jadi kita harus lebih dekat lagi tanya sama Roh Kudus, ini simbolnya melambangkan apa Tuhan, ini simbolnya melambangkan apa dari selatan utara kayak gitu. Kita harus tanya terus kayak gitu. Jadi kayak kalau yang kita selama ini kita doa sama Tuhan, jadi Tuhan tuh kayak kita itu selalu dekat sama Tuhan. Jadi kita nggak boleh dapat sesuatu nih, misalnya kita dapat sesuatu dari Tuhan, kita nggak boleh kayak ngertiin sendiri kayak gitu. Jadinya kayak itu jadi kayak doktrinnya kita gitu, bukan. Jadi kita memakai hikmat kita ya. Iya. Kalau ngertiin sendiri. Jadi harus kayak semua yang kita dapat kita tanya lagi sama Tuhan. Kalau kita nggak ngerti kita tanya lagi sama Tuhan. Nanti beberapa hari atau beberapa bulan tergantung Tuhannya, dia akan kasih tahu pengertiannya tuh tentang apa, dan juga atau melalui orang lain juga bisa. Benar, iya. Nah, ini pesan Tuhan tanggal 5 Desember. Jadi aku tuh mimpi guys. Mimpi aku tuh singkat banget. Jadi aku tuh cuman kayak tutup hordeng rumah karena harinya tuh sudah mau malam gitu. Tapi di luar tuh masih terang, udah sore, kayak kalau di Indo tuh udah kayak jam 5:30 sore gitu. Terus aku ngintip-ngintip tetangga kan, dan ternyata tetangga tuh juga udah nutup hordeng gitu.
Ya udah, jadi aku tutup hordeng, terus aku bangun gitu. Terus pas aku bangun tuh kayak ada pengertian gitu dalam hati aku, kayak oh ternyata di harinya Tuhan tuh, harinya tuh udah mau gelap, udah sore gitu, dan kita tuh harus kayak siap-siap menutup hari gitu guys. Nah ini tanggal 15 Desember jam hampir jam 3 malam juga, jadi Tuhan bangunin aku. Ini penglihatan tuh jelas banget karena pas saat itu tuh aku masih bangun, kan aku tidur sama baby aku, jadi kayak tengah malam kalau dia masih kebangun gitu, enggak, kalau dia kayak gerak-gerak gitu, aku jadi bangun terus nggak bisa langsung tidur lagi gitu. Dan penglihatan itu tuh datang tuh pas aku tuh lagi udah nutup mata tapi belum tidur, tapi pas aku tutup mata gitu, itu tuh kayak mimpi tapi masih sadar gitu, tau gak sih, kayak gitu. Nah jadi penglihatan itu kayak gini. Jadi ada orang yang lagi jual kacamata gitu, kayak di stall gitu. Satu kacamata tuh harganya $2. Aku mau beli 6 karena aku mau beliin aku, Henry, sama anak-anak satu orang satu. Nih, ini udah nih. Abis itu tiba-tiba, jadi sebelum ini kayak dalam penglihatan tuh stol kacamata dulu, tapi aku tuh lanjut penglihatan lain, tetapi di penglihatan lain itu tuh aku tahu ini nih harusnya sebelumnya gitu. Nah, jadi ada satu rumahnya bagus dan ada orang di dalamnya, tapi orang lain, bukan kita gitu. Dia nggak bisa buka pintu karena kalau pintunya dia buka, dia akan diserang. Dan di depan pintu itu ada banyak banget orang yang mau menyerang dia, menunggu dia keluar gitu. Dan dia harus pakai kacamata tersebut tuh biar nggak diserang gitu, dan dia tuh nggak ada kacamatanya gitu. Nah jadi dari penglihatan itu tuh kayak Tuhan tuh suruh aku tuh buat, ayo beli kacamatanya, siapin buat keluarga kamu tuh satu orang satu gitu. Nah tapi aku nggak ngerti sampai sekarang tuh maksud kacamatanya tuh apa gitu. Kita harus follow up kali sama Tuhan lagi ya. Bener. Nah abis penglihatan itu kata-kata Tuhan datang sama aku, Tuhan bilang gini, akan tiba saatnya ada penyerangan yang lebih dahsyat daripada G30 SPKI. Orang-orang dilempari sulfur atau belerang di negara susu dan madu ini. Berpakaianlah tebal, berpelengkapan senjata Allah. Kau adalah pasukan khususku. Maranatha, Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Maranatha, Maranatha, persiapkan dirimu. Terus aku cari di Google kan, Maranatha itu artinya Come our Lord, Tuhanku datanglah. Itu dari bahasa Aram. Iya. Habis itu aku juga agak-agak seneng sih, karena Tuhan bilang aku tuh pasukan khusus Tuhan. Tapi padahal aku nggak ngapa-ngapain ya, aku nggak tahu juga, pelayanan juga enggak. Habis itu bersaksi, ini perdana guys, aku bersaksi. Jadi aku thank you banget sama Ibu Katie yang sudah bersedia membuka ini buat kita yang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang biasanya masuk ke channelnya Ibu Katie ini. Nah, tanggal 16 Desember kemarin, Tuhan kasih words sama aku. Tuhan bilang, sangkakala sudah siap dibunyikan. Amin, gitu. Jadi kayaknya kedatangan Tuhan tuh udah dekat. Lalu, tanggal 19 Desember 2021, Tuhan bilang, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh kasih aku tuh ayat ini dari